molalitas, persen mol, dan fraksi mol. Nah, kita udah bahas apa itu masing-masing satuan konsentrasi, ya. Terus kemudian kita udah bahas sifat koligatif. Nah, sekali lagi kemarin ini adalah penurunan tekanan uap, ya. Yang ini adalah kenaikan titik beku, jadi bukan titik beku itu sendiri. Yang ini adalah penurunan titik beku. Ya. Jadi sifat koligatif itu bukan tekanan uap, bukan titik didih, bukan titik beku, tapi penurunan tekanan uap, penurunan kenaikan titik beku, dan penurunan titik didih. Nah, tekanan uap apa kita udah bahas. Jadi kalau kita punya liquid, ya, maka dia akan menguap pada suhu berapapun, ya, sampai dia mencapai kesetimbangan, ya. Tekanan udara di atas liquid namanya tekanan uap, ya. Misalkan ini adalah air, maka ini adalah P dari uap air. Begitu. Saat dia mencapai kesetimbangan, ya, atau saat dia tidak menguap lagi atau ketika dia menguap dia balik lagi, kita sebut sebagai tekanan uap jenuh. Ya. Jadi kita kasih sebut artinya dia tekanan uap jenuh, ya, seperti itu. Nah, besaran ini nanti kalau teman-teman bisa, kalau subjek punya nilai spesifik, ya, makanya kita bisa bilang tekanan uap itu bukanlah sifat koligatif, karena tekanan uap jenuh dari air pasti berbeda dengan tekanan uap jenuh dari etanol. Semakin dia mudah menguap, maka tekanan uap jenuhnya akan semakin besar. Ya, kenapa? Karena kalau dia mudah menguap, maka otomatis semakin banyak yang berada di atas sini kan, ya. Semakin banyak uapnya kan, ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa P sama dengan nRT per V. Ya, kalau dia banyak menguap, maka mol dari uap itu akan semakin banyak. Kalau mol dari uap semakin banyak, otomatis tekanan uap akan semakin besar. Jadi semakin besar tekanan uap, dia akan semakin mudah menguap. Nah, bagaimana kalau kita punya campuran? Ya, berlaku penjumlahan biasa, ya. Jadi kalau kita punya campuran, misalkan ini ada campuran A dan B, ya, maka tekanan udara di sini berarti pasti ada ini, ada PA dan ada PB. Maka P total itu akan sama dengan PA ditambah PB. Nah, ternyata tekanan si A itu adalah sama dengan fraksi mol dari A dikali tekanan uap ketika dia jenuh. Maka kita belajar fraksi mol di pertemuan selanjutnya itu buat pembahasan tekanan uap. Sedangkan tekanan fraksi mol dari B kali P tekanan uap B. Kalau ada 3 zat, ya, fraksi mol dari C dikali tekanan uap C, jenuh dari C, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini menunjukkan diagram hubungan antara tekanan dan fraksi mol. Cara bacanya misalkan di paling kiri adalah 1, ya. Karena cuma ada 2 zat, ya. Kalau fraksi mol dari A sama dengan 1, otomatis fraksi mol dari B sama dengan 0. Ya. Karena fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu akan sama dengan 1. Ya, kenapa? Karena mol A per mol total kan, ya. Dengan fraksi mol dari A ditambah fraksi mol B dibagi mol total itu akan sama dengan, ya, mol total per mol total. Itu adalah 1. Jadi penjumlahan dari fraksi mol itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, fraksi mol dari A di sini kalau dia 1, maka fraksi mol B sama dengan 0. Itu artinya bahwa di sini tidak ada zat selain zat A. Ya kan? Maka tekanan di sini adalah sama dengan tekanan jenuh dari si A. Sebaliknya,
di sini adalah tekanan pure dari B. Ya, karena si A-nya 0. Jadi tekanan uap jenuh dari si B. Seperti itu. Maka tekanan uap larut campuran pasti ya antara nilai ini. Ya. Di antara A dan dia pasti tidak bisa, ini secara ideal lah, tidak mungkin lebih besar dari A dan tidak mungkin lebih kecil dari B. Ya, di kasus ini A lebih mudah menguap ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tekanan uap dari si B, awalnya 0, semakin banyak konsentrasi B dia akan naik. Ini tekanan uap A, awalnya dia pure A, ketika semakin ke kanan dia semakin berkurang fraksi molnya, maka dia turun. Seperti itu. Berarti yang hitam inilah garis ideal. Nah, kadang-kadang ada banyak larutan ketika dia campur itu nggak berlaku hukum ini. Ya, nggak berlaku hukum ini. Ya. Yang ini tetap berlaku ya, PA dan PB berlaku, tapi bisa jadi dia nggak berlaku hukum ini. Kita anggap sebagai larutan tidak ideal. Seperti ini, ternyata dia lebih tinggi daripada seharusnya. Ya, atau dia lebih rendah daripada seharusnya. Seperti itu. Ya. Oke, sama-sama pertanyaan? Ya, ini ya. Oke, misalkan ini ada berapa soal. Oke. Kita punya campuran antara benzen dan toluen. Ya. Jadi kita punya campuran benzen dan toluen. Ini adalah 1 mol. Ini adalah 2 mol. Saat suhu 20 derajat, tekanan dari benzen ini, tekanan dari toluen adalah 22. Dari sini kelihatan ya bahwa benzen lebih mudah menguap dibandingkan toluen. Ya, karena kita lihat titik tekanan uapnya berbenzen lebih tinggi dibandingkan toluen. Nah, kita diminta menentukan tekanan total. Jadi berlaku tekanan total itu akan sama dengan tekanan dari si benzen ditambah tekanan dari toluen, ya kan? Tekanan dari benzen sama dengan fraksi mol dari benzen dikali tekanan uap jenuh dari benzen. Tekanan dari toluen berarti sama dengan fraksi mol dari toluen dibagi tekanan uap jenuh dari Oke. Nah, tinggal kita masukkan fraksi mol dari benzen. Berarti ini adalah mol dari benzen dibagi mol total. Mol total kita jumlah ini 3 ya. Maka 1/3 mol. Fraksi mol dari toluen. Jadi mol dari toluen dibagi mol dari mol total sama dengan 2/3. Oke, sama-sama pertanyaan? Nah, kemudian ya tinggal kita masukkan aja kan ya. Fraksi mol dari benzen 1/3 kali 75. Ditambah 2/3 kali 22. Ini itu kalau nggak salah 25. Mungkin 14 ya. Ya sekitar 14 lah ya. Berarti dia akan sama dengan 39 tol. Seperti itu. Oke. Sampai pertanyaan? Oh ya, satuan. Satuan di sini tidak harus atmosfer ya. Yang penting teman-teman konsisten. Ya, selama tidak masuk ke PVNRT ya atau ke persamaan kesetimbangan, maka satuan tidak perlu atmosfer.
ya. Yang penting teman-teman konsisten. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Oke. Oh, 40 ini beda pembulatan aja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau salah satunya nggak menguap? Nah, ini yang jadi sifat kualitatif nanti. Kalau yang kita bahas tadi, itu dua-duanya menguap gitu. Ya kan? Benzen menguap, toluen menguap. Nah, bagaimana kalau salah satunya tidak menguap? Contoh misalkan untuk campuran atau kita sebut larutan ya. Ya, yang solutnya, yang zat terlarut susah menguap. Ini yang sering di pembahasan di sifat kualitatif. Itu misalkan kita punya larutan gula. Yang menguap airnya, gulanya enggak menguap. Kalau kita manasin gula kan air gula, airnya nguap, gulanya tetap ada. Atau kemudian larutan garam. Ini well known lah ya. Jadi kalau kita hujan ya, hujan itu kan berasal dari berbagai macam sumber air ya. Mulai dari sumber air sungai, bahkan sumber air selokan, laut dan segala macam. Dan kita tahu bahwa yang menguap air hujan itu rasanya tawar, kecuali kalau ada pencemaran. Ya, seperti itu. Air hujan rasa tawar. Berarti menunjukkan bahwa zat terlarutnya itu nggak ikut menguap. Seperti itu. Nah, dengan hukum Raoult yang kita bahas tadi, itu kita dengan mudah menentukan sifat kualitatif yang pertama. Jadi misalkan di sini saya punya campuran antara air dan gula. Maka tekanan total ya, itu akan sama dengan tekanan dari uap air ya kan, ditambah tekanan dari uap si gula. Ya. Karena gula tidak mudah menguap, maka tekanan uap gula kita bisa abaikan. Sehingga P total akan sama dengan P dari si air. P air kita sudah bahas tadi sama dengan fraksi mol dari air dikali tekanan uap dari air. Seperti itu. Nah, karena fraksi mol itu nilai dari 0, fraksi mol air maksimum 1 ya. Dan kalau dia punya zat terlarut dia pasti kurang dari 1, maka P total larutan itu akan pasti lebih kecil dibandingkan P dari uap air jenuh. Nah, ini yang kita kenal sebagai penurunan tekanan uap. Ya. Jadi karena ini pasti kurang dari tekanan uap jenuh air ya. Jadi P larutan itu pasti kurang dari P uap jenuh. Tekanan uap jenuh di sini air sebagai pelarut kan ya. Dari solvent ya. Ini kita kenal sebagai penurunan tekanan uap jenuh. Mungkin sebenarnya dia kalau kita pegang konsep hukum Raoult sebelumnya, ini sebenarnya bukanlah hal yang baru ya. Karena ini berlaku juga hukum Raoult yang kita bahas tadi. Cuma ini kasus khusus di mana zat yang tidak melarut itu tidak mudah menguap. Ya, ini menjadi hukum Raoult. Jadi tekanan dari uap dari larutan pasti lebih kecil dibandingkan tekanan uap jenuh dari pelarut. Kenapa ya? Karena secara matematik fraksi mol ini Pak dari pelarut pasti kurang dari 1. Nah, jelas seperti ini. P larutan sama dengan P dari pelarut, solvent ya. Dia kurang dari
tok 1. Oke. Oke. Biar kita gantian ya. Sekarang coba teman-teman kerjakan dulu ini. Ya. Ini saya tulis dulu. Bagian lupa. P larutan sama dengan faksimol dari pelarut dikali pekanan uap jenuh dari nah, coba ini dikerjakan dulu ya. Saya bikin break room sebentar, waktu 5 menit. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Coba di screenshot dulu sebentar biar soalnya nggak lupa. Oke. Coba di screenshot dulu. Oke. Udah ya, sama saya bikin break room, teman-teman coba kerjakan dulu sebentar biar latihan lah ya. Oke. Waktunya 5 menit ya. Saya udah buka roomnya. Silakan join. Oke. Udah selesai kan? Aku lah. Oke, room 1 udah penuh. Di room 2 masih ada Nailatul, Oriza yang belum masuk. Room 3 yang belum masuk Hafista sama Taskia. Room 4 yang belum masuk Zakia sama Stevenson. Room 5 yang belum masuk Fahri sama Rahmawati. Jadi kembali ya, ini berlaku hukum Raoult ya. Jadi tekanan larutan sama dengan faksimol dari pelarut ya, ini yang penting pelarut dikali tekanan opsi dari larutan. Ya. Ya. Nah, teman-teman tinggal nyari faksimol dari pelarutnya. Faksimol dari pelarut di sini pelarutnya adalah air ya. Jadi faksimol dari air. Ya, faksimol dari air. Nah, ini salahnya. Ya, ini faksimol dari air.
water. Ya. Jadi fraksi mol dari air sama dengan mol air dibagi mol total ya. Dikali tekanan uap jenuh dari air. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini udah kita bahas tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang sifat koligatif terkait larutan penurunan tekanan uap larutan gitu. Nah, penurunan ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain ya. Kan tadi tekanan total sama dengan tekanan A tambah B seperti ini kan ya. Nah, jadi P total sebenarnya ini yang kelewat ya. Oke. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang kita menulis sebagai bentuk gini. Oke, saya tulisin aja. Nah, kadang-kadang kan P total, P larutan sama dengan P pelarut jenuh solvent dikali dengan fraksi mol dari solvent. Nah, kadang-kadang kita tulis P larutan sama dengan P dari jenuh dari solvent dikali 1 dikurangi fraksi mol zat terlarut. Ya, 1 dikurangi zat terlarut. Karena kan fraksi mol solvent ditambah fraksi mol zat terlarut sama dengan 1 kan ya. Ini kita bisa tata ulang. P larutan, P jenuh dari solvent dikurangi fraksi mol zat terlarut dikali P jenuh dari solvent. Ini bisa kita kelompokkan ke sini. Ini pindah ke sini, pindah ke sini. Fraksi P solvent jenuh dikurangi P larutan sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikali P jenuh dari solvent. Nah, ini seringkali kita tulis sebagai delta P. Delta P ya akan sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikali P jenuh dari solvent. Ya, ini cuma bentuk lain saja ya. Tapi sebenarnya bentuk yang pertama udah cukup, kalau teman-teman stick di sini juga udah cukup ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas sifat koligatif yang berikutnya. Ini yaitu adalah tekanan kenaikan titik beku dan penurunan titik. Sebentar, ini saya mau bikin satu slide kosong. Chapter 18. Ini slide kosong sebelum masuk ke situ. Nah, saya mengambil. Oke. Share screen. Oke. Nah, apa konsekuensi dari penurunan tekanan uap? Nah, dia punya konsekuensi banyak terhadap sifat fisik dari larutan. Jadi kita udah bahas tadi ya, bahwa tekanan dari larutan itu pasti kurang dari tekanan uap jenuh dari solvent. Ya. Jadi kita ingat lagi diagram fasa, teman-teman udah belajar ini di semester 1 ya. Diagram fasa. Ya. Diagram fasa itu adalah hubungan antara P dan ini T, ini adalah P, suhu dan tekanan. Ya. Nah, tekanan uap dari zat murni itu pasti lebih besar dibandingkan tekanan uap dari lautan. Yang biru ini adalah tekanan uap dari zat murni.
Saya harus pakai pointer. Ya, ini tekanan uap dari zat murni. Ya kan? Nah, kemudian ketika ada zat terlarut, maka dia pasti berkurang tekanan uapnya. Nah, ketika dia berkurang, misalkan awalnya biru, dia menjadi yang merah ini. Lihat dia berkurang kan ya, dia turun nilainya. Begitu juga yang sisi ini. Ya. Padat sama uap, padat kan tekanan uapnya kecil ya. Kita abaikan, kita fokus di yang melibatkan liquid ya. Liquid kan ini liquid ya. Ketika melibatkan liquid dia akan berkurang. Nah, konsekuensinya apa? Misalkan ini. Kapan zat itu liquid itu mendidih pada tekanan normal? Liquid itu akan mendidih jika tekanan uap dia sama dengan tekanan udara, yaitu adalah 1 atmosfer. Jadi dia mendidih kalau di sini. Ini kan liquid ke gas ya. Ini mendidih ya. Liquid ke gas, ini mendidih. Kita lihat, kalau dia zat murni, ini saya kasih warna yang lain supaya nggak tabrak. Kalau dia zat murni, untuk mencapai tekanan di sini, dia cukup suhu 100. Ya. Seperti itu. Tapi ketika dia larutan, untuk mencapai tekanan 760, karena dia berkurang tekanan uapnya kan ya, dia berkurang tekanan uapnya, maka dia butuh suhu lebih tinggi. Nah, dari sini kita kenal sebagai kenaikan titik-titik. Ya. Elevation of the boiling point. Ya. Awalnya di 100, dia naik ke sini. Kenapa ya? Karena ada pergeseran di kurva tekanan uap antara liquid dan gas. Ya, karena dia berkurang, tekanan uapnya berkurang. Jadi bahasa ininya karena dia tekanan uapnya berkurang, maka dia harus dipanaskan lebih jauh agar dia tekanan uapnya sama dengan tekanan udara. Sehingga dia butuh pemanasan lebih. Oke. Sampai sini pertanyaan? Nah, konsekuensi kedua, ini menjelaskan kenaikan di yang pertama. Karena di SMA itu, seingat saya, pembahasan kenapa zat terlarut bisa menyebabkan kenaikan tekanan uap, kenaikan didih itu karena misalkan ini ya, zat terlarut itu berinteraksi dengan pelarut sehingga pelarutnya lebih susah menguap gitu. Ya. Sedangkan kita tahu sifat koligatif itu tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Kalau dia berinteraksi dengan pelarut, maka jenis akan mempengaruhi. Ada interaksi yang kuat, ada interaksi yang lemah. Sedangkan sifat koligatif tidak dipengaruhi oleh jenis pelarut. Dia hanya dipengaruhi oleh jumlah. Ya. Nah, hal yang sama terjadi pada proses membeku. Membeku kan dari liquid ke solid. Tekanan uap ya itu lebih rendah. Jadi yang merah kan selalu lebih rendah daripada yang biru kan. Tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan pelarut murni. Nah, jika dilihat perpotongan antara tekanan udara normal dengan titik beku dan kurva kan di sini ya. Tekanan udara ini 1 atm, maka dia membeku tepat pada suhu 0 derajat untuk kasus air. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat perpotongan antara kurva larutan ya, yang merah ini lebih rendah tadi. Karena dia memotong pada suhu lebih rendah dibandingkan titik didih normal pelarut, sehingga dia turun ke sini. Dari sini turun ke sini. Nah, ini kita kenal sebagai penurunan titik beku. Ya, seperti itu. Ini delta TF freeze ya. Ini delta TB boil. Ya, kita pakai istilah bahasa Inggris ya. Nanti
Karena di SMA ini ada nulisnya ini TD titik didih, ini TB titik beku. Nah, B-nya itu bisa beku, bisa boil. Jadi kita sepakati pakai istilah bahasa Inggris ya. Jadi delta TB boil sama delta TF freeze. Seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan. Asal usul kenapa bisa ada kenaikan titik didih sama penurunan titik beku? Karena kalau rumusnya sendiri ya teman-teman di SMA udah belajar lah. Ya, delta TF penurunan titik beku sama dengan KF kali M, ya kan ya. Delta TF ya, karena penurunan ya dan ini positif, delta TF berarti sama dengan TF awal pelarut dikurangi TF larutan. Ya, biar positif hasilnya karena penurunan. Ya. Larutan pasti lebih rendah dibandingkan pelarut. M adalah molal dengan satuan derajat per mol. Ya, degree per mol. Ya. Nah, nanti KF-nya konstantanya bisa dilihat di tabel atau di soal pasti diketahui atau dia yang tanyakan. Hal yang sama dengan delta TB, kenaikan ini sama dengan KB kali M. Ya. Nah, karena dia kenaikan agar menghasilkan bilangan yang positif, ya, maka ini adalah larutan dikurangi pelarut. Ya, ini kebalikan ya. Kalau ini adalah pelarut dikurangi larutan karena pelarut lebih tinggi dibandingkan larutan, penurunan ya. Berarti larutan lebih rendah. Tapi kalau titik didih larutan lebih tinggi, kenaikan kan. Maka larutan dikurangi titik didih dari pelarut. Oke. Sampai sini pertanyaan? Ini habis itu kita banyak latihan sini. Oke. Kita coba latihan sebentar. Yes, kok ini warnanya. Oke. Misalkan tentukan titik beku dari zat anti beku ya. Di Indonesia mungkin nggak terlalu kerasa zat anti beku ya. Misalkan kayak saya di sini. Di Indonesia tuh suhu terendah misalkan di Jakarta. Ya suhu terendah paling beberapa belas derajat atau bahkan misalkan teman-teman yang tinggal di Bandung atau di Lembang atau di Malang gitu ya, paling rendah ya paling 10 derajat segala macam. Ya. Nah, kalau di negara-negara yang tropi yang 4 musim ya. Kemarin misalkan saat saya di sini saat musim dingin itu suhu pernah nyentuh sampai minus 20-an derajat. Dan itu bertahan sekitar semingguan itu suhunya tidak pernah lebih tinggi dari minus 10 derajat. Nah, air itu membeku di suhu itu. Jadi kalau kita naruh air di luar di jalan, ya itu akan membeku, ya meskipun ada matahari karena tetap suhunya tetap di bawah 0. Nah, pada kondisi ini air itu membeku. Dan itu berlaku juga buat saluran-saluran air. Ya. Makanya kalau di sini itu kalau pas musim dingin itu keran harus selalu dinyalakan biar airnya nggak beku. Nah, bagaimana dengan kendaraan? Di kendaraan kan ada sistem buat airnya kan ya, buat mendinginkan mesin kan. Nah, itu juga bisa beku. Nah, gimana cara bekunya? Kita kasih zat anti beku. Dan itu adalah etilen glikol. Ya. Etilen glikol itu nggak boleh diminum ya. Makanya kan, tapi kan ini buat kendaraan nanti nggak ada masalah. Makanya kalau di saluran air normal dia nggak dikasih etilen glikol. Oke. Nah, berapa kira-kira titik bekunya kalau kita memasukkan 100 etilen glikol dalam 100 gram air? Nah, kita kembali ke sini. Jadi penurunan titik beku ya dari air itu akan sama dengan Kf dari air dikali M dari zat terlarut kan ya. Nah, Kf dari air pasti dikasih ya.
Seingat saya KF dari air itu 1,86. Ya, nanti bisa cek datanya. Delta derajat per molal dikali molal dari zat terlarut. Molal zat terlarut berarti mol dari etilen glikol dibagi massa dari air dalam kilo. Ya, mol dari etilen glikol berarti 100 dibagi dengan 62 kan ya. Massa dari air berarti 0,1 kilo. Nah, ini air buat apa? Ternyata di sini tidak dibutuhkan. Jadi ingat, tidak semua data itu teman-teman perlukan gitu. Oke, ya. Ini kalau kita masukkan angkanya 1,61 ya, berarti ini adalah 16,1. Jadi 1,86 dikali ini adalah 16,1 molar. Nah, berapa ini angkanya? 30 derajat. Ya, sekitar lah ini dibulatin. Nah, sekarang berapa titik bekunya? Dia berkurang 30 derajat. Ya. Sehingga delta TF akan sama dengan TF dari air dikurangi TF dari larutan. Ya, sehingga TF dari air larutan sama dengan TF dari air dikurangi delta TF 0 dikurangi 30 sama dengan minus 30. Jadi larutan ini baru membeku pada suhu minus 30. Jadi kalau ketemu dengan suhu minus 20 derajat relatif masih aman. Orangnya aja paling yang harus pakai ekstra ya supaya tidak membeku. Oke, sampai situ pertanyaan? Oke, kalau belum ada, ini perhitungannya ya. Oke, coba kerjakan ini, ya. Coba di screenshot dulu, nanti kita break zoom lagi, break room lagi. Ya, sebuah larutan sampel 2 gram, ya, dimasukkan dalam 1,15 gram CCl4. Ya. Titik didih larutan adalah 77,85. Ini adalah TB dari larutan. Tentukan MM dari zat terlarut. Ya. Ini ada jika diketahui KB dari adalah ini, kemudian boiling point dari CCl4 ini pelarutnya ya, ini pelarutnya adalah 76,5. Ya. Nah, ini segitu aja. Jadi delta TB akan sama dengan KB kali M. Nah, teman-teman bisa hitung delta TB-nya, ada KB-nya, teman-teman bisa dapat molalnya. Dari molal, teman-teman bisa dapat mol dari zat terlarut kan ya. Sehingga teman-teman bisa dapatkan MM dari zat terlarutnya. Oke. Saya bikin break room lagi. Ini saya kasih waktu start 7 menit ya. Teman-teman coba kerjakan sambil diskusi sama temennya. Oke. Coba screenshot dulu, takutnya ada yang, karena ketika masuk break room kan udah nggak bisa buka lagi soalnya kan ya. Coba di screenshot dulu. Oke, sudah. Saya pause dulu sebentar, pause record. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan sifat koligatif dari zat yang dia elektrolit? Nah, seperti kita bahas bahwa sifat koligatif hanya dipengaruhi jumlah. Dia tidak dipengaruhi oleh jenis. Tapi ada beberapa penyimpangan ya. Misalkan kalau kita punya 1 molal NaCl, maka prediksinya dia akan membeku pada minus 1,86. Kenapa? Karena
delta TF sama dengan KF kali M. Kalau ininya 1 molal, maka KF-nya 1,86, maka ini akan sama dengan 1,86 ya. Sehingga TF-nya adalah 0 dikurangi 1,86, prediksinya adalah minus 1,86. Ya kan? Tapi ternyata dia membeku sekitar minus 3,37. Minus 3,37 itu kalau kita bagi minus 3,37 kalau dibagi 1,86 itu sekitar hampir 2. Ya, nggak nyampe 2. Sekitar 1,8 lah. Itu sekitar 2 kali. Padahal sifat koligatif tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Nah, tetap ternyata itu bukan karena jenis NaCl-nya ya, tapi karena NaCl ketika dia di larutan, dia tidak berada dalam NaCl, tapi dia terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Jadi awalnya 1, dia pecah menjadi 2 buah zat. Ya. Ini akan menyumbang sifat koligatif, yang ini menyumbang sifat koligatif, sehingga totalnya 2. Ya, dari sini itu menjelaskan kenapa elektrolit ya itu bisa memiliki lebih dari dia lebih tinggi sifat koligatifnya dibandingkan zat yang non elektron. Yang kita bahas dari tadi non elektrolit. Seperti itu. Nah, dari situ tapi ini tidak ideal. Kalau dia ideal, lah dari 1 akan menjadi 2. Ideal. Berarti 100% NaCl itu terdisosiasi sempurna. Kalau kita belajar di asam basah kemarin, asam kuat dan basa kuat kalau dia kita anggap terdisosiasi sempurna 100%. Ya. Tapi kenyataannya tidak ada asam pun yang kuat maupun basa kuat ataupun garam yang sangat larut dia 100%. Apalagi ketika semakin pekat. Semakin pekat dia akan semakin banyak NaCl yang bergerombol. Ya, sehingga dia tidak 100% terdisosiasi. Nah, bentuk yang makanya biasanya kita tambahkan ya. Ini rumus yang kita bahas tadi. Kita tambahkan namanya faktor namanya I. Itulah faktor Van Hoff. Faktor I ini adalah delta TF yang terukur dibagi delta TF kalau dia non elektrolit. Jika pakai delta TF. Ini juga bisa sama dengan I sama dengan delta TB real ya yang terukur dibagi delta TB non elektrolit. Ya. Seperti itu. Jika dia sempurna maka I akan sama dengan jumlah ion. Misalkan NaCl kalau dia sempurna ya, maka I-nya akan sama dengan 2. Kalau kita punya CaCl2, dia akan menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-, maka I-nya adalah 3. Ya, jika dia sempurna. Kalau nggak ada keterangan dan tidak ditanyakan, maka I-nya biasanya kita anggap sempurna. Nah, misalkan ini. Berapa faktor Van Hoff jika larutan FeCl3 ya dalam 8,1 beratnya 8,1 terlarut di 500 gram air. Memiliki titik beku ini. Berarti titik didih larutan itu adalah 101,74 ya. Delta TB larutan itu adalah jadi 101,74 dikurangi 100 derajat kan air 100 ya 1,74 derajat Celcius. Ini real ya, ini adalah realnya. Nah, gimana kalau kita anggap non elektrolit ya, delta TB itu larutan akan sama dengan
KB dikali M. Ya kan? Seperti itu. Nah, atau bisa juga kalau mau, kita juga bisa langsung delta TB sama dengan KB kali M kali I ya. Ini lebih gampang kayak daripada kita muter-muter gini ya. Langsung aja 1,74. KB-nya adalah 0,512. M-nya adalah, kalau kita cari M, M-nya adalah molalnya, mol dari besi, FeCl3, dibagi massa dari air, 81 dibagi 81,1 dibagi 162,2 dibagi 500 gram berarti setengah kilo. Ini adalah setengah ya. Dibagi setengah berarti sama dengan 1 molar. Kali 1 dikali I. Maka I-nya kita bisa dapat adalah 1,74 dibagi dengan ini adalah 0,512. Seperti itu. Sekitar 3,48. Ya. Idealnya jika dia sempurna, ini 1 Fe ditambah 3 Cl ya, maka adalah 4. Ini jika ideal. I sama dengan 4. Tapi kenyataannya dia nggak nyampe ideal, dia adalah cuma 3,48. Ya, tapi dia tetap lebih tinggi dibandingkan kalau kita anggap sebagai non-elektrolit. Karena kalau elektrolit dia cuma delta TB kali KB kali M 0,512 dikali 1 dia cuma 0,512 derajat Celcius delta TB-nya. Ya, seperti itu. Kalau kita anggap sebagai non-elektrolit. Kalau kita kenyataannya adalah 1,74. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, ini teman-teman bisa latihan sendiri ya. Oke, kita masuk ke sifat koligatif yang terakhir, yaitu adalah tekanan osmosis. Ya. Jadi kalau kita punya larutan, ya, yang berbeda konsentrasinya dan terpisahkan oleh membran semipermeable. Membran semipermeable ini adalah solvent itu bisa keluar masuk, tapi solut zat terlarut tidak bisa. Nah seperti ini, berarti di sini adalah kalau di kasus ini adalah air murni, ini adalah larutan, misalkan larutan gula, misalkan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, konsentrasi air, karena zat terlarutnya nggak bisa keluar masuk ya, jadi kita fokusnya pada air. Konsentrasi air di sini, C air di lebih kecil dibandingkan konsentrasi air di sini. Ya kan, ini lebih pekat airnya dibandingkan sini. Dan ini kondisi ini nggak seimbang. Oleh karena itu air dari luar akan masuk ke dalam. Tujuannya agar konsentrasinya sama. Karena air masuk ke dalam, otomatis permukaan ini akan turun, permukaan ini akan naik. Ya, sehingga ini akan menghasilkan tekanan. Ya, kalau teman-teman ingat dulu di fisika, Rho kali G kali H. Ya. Nah, pada tekanan tertentu, maka tekanannya cukup besar ya untuk menghentikan proses osmosis. Ya, dia menghentikan proses osmosis. Nah,
tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis tersebut sebagai tekanan osmosis. Ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan tekanan osmosis kita sebut sebagai tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis itu bukan tekanan yang dihasilkan oleh proses osmosis ya, tapi tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis. Jadi antara larutan dan zat terlarut, gampang itu berapa perbedaan tekanannya. Zat terlarut tetap, tekanan uap larutan dan pelarut murni, ya, itu tetap lebih besar tekanan dari pelarut murni, ya, seperti itu. Jadi tekanan dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis kita sebut sebagai tekanan osmosis. Semakin besar tekanan osmosis berarti pelarut akan lebih cenderung masuk ke dalamnya. Misalkan ini, kita punya mata. Jangan mata lah. Ini zat. Ini misalkan 0,1 molar misalkan. Ini air murni. Maka air akan masuk ke dalam. Ya. Semakin besar perbedaan tekanannya, maka air akan semakin masuk ke dalam. Ini akan semakin mengembung sampai tekanannya akan sama. Nah, bagaimana dia berhenti, agar berhenti, itulah kita beri namanya tekanan osmosis. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis. Jadi karena saya nangkap sebagian orang mendefinisikan di SMA itu tekanan, berarti dari larutan di dalam ini menghasilkan tekanan sebesar misalkan sekian atm gitu. Itu terbalik ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis. Ya. Nah, tekanan osmosis kita bisa tentukan dengan hukum Schmier gas ideal, P sama dengan M RT, ya, atau P sama aslinya P NV per RT. Nah, NV ini adalah konsentrasi dalam molar. Ini dalam molar ya, karena mol per volume ya. Jadi ini agak sedikit tricky, dari tadi kita mau dalam molar ya, tapi di sini kita dalam molar karena N per V. R-nya tetapan gas ideal, T adalah suhu. Ini adalah untuk non elektrolit. Bagaimana jika dia elektrolit? Maka P sama dengan M RT kali I. Ya, sebagaimana kita bahas tadi, ini jika untuk elektrolit. Oke. Ya. Oke. Misalkan ini misalkan obat tetes mata. Itu harus memiliki tekanan osmosis sama dengan tekanan osmosis di mata. Ya, karena kan dia ditetesin ke mata ya. Ini mata kita, ini obat dropnya. Jadi dia akan nutupi mata kita ini. Kalau dia lebih kecil, ya, maka air akan masuk dari luar ke dalam. Sehingga mata kita akan ngembung. Tapi kalau dia lebih besar, maka air akan masuk dari luar ke dalam keluar, maka kita mengkerut. Ya. Seperti itu. Jadi maka tekanan osmosis harus nilainya sama persis obat tetes mata dengan mata kita. Nah, tadi P sama dengan M R T. Ya, ini 0,327. Ini 0,082. Suhunya adalah 298. Dari sini kita bisa tentukan tekanan mata kita ada 8 atm. Gede ya, teman. Masya Allah, ini gede banget, 8 atm. Jadi tekanan mata kita 8. Udara normal itu tekanannya adalah 1 atm. Tapi tekanan mata kita itu 8 atm. Ini kenapa mata itu bisa ngembung. Kalau tekanan ini terlalu besar, ya, maka ini bisa pecah. Kalau dia terlalu kecil, maka dia akan mengkerut.
Ya. Jadi mata ini menahan tekanan udara, perbedaan tekanan udara sebesar 8, ini 1 ya. Jadi perbedaan tekanan udara antara mata kita dengan udara itu adalah sebesar 7 atm. Sebagai ini biar perbandingan angka ya. Saya nggak tahu ukuran bola mata itu berapa. Anggap aja kalau bola mata itu diameternya jari-jarinya 1 cm, ya, maka volumenya adalah 3, saya lupa ya, 4/3 kali pi r pangkat 3. Oke lah, kita asumsikan lah ya. Ini mata kita tuh memiliki luas permukaan berarti itu saya lupa ya, 4 pi r kuadrat ya kalau nggak salah. Oke lah, kita anggap luasnya adalah sekitar 10 cm persegi mata kita. 7 atm itu kalau teman ingat sama dengan 7 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter persegi. Ya. F sama dengan P dikali 10 cm persegi. Ya, nanti ketahuan 10 cm persegi itu sama dengan 10 pangkat min 3. Salah ya? Iya, meter persegi. 10, iya. Jadi 700 Newton. Nanti mata kita tuh kena beban sekitar 700 Newton. 700 Newton itu berarti sama dengan 70 kilo. Kalau tekanan gravitasi 10 meter per meter kuadrat. Oke lah, kita kembali ke sini. Ya. Jadi tekanan osmosis sama dengan mR kali